Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi administrasi bisnis, mata kuliah manajemen pemasaran kelas H042, yang diampu oleh Ibu Indah Darespati SOS MSI dan Ibu Nurul Aziza SAB MAB. Di sini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Ini nama saya Jane Maksitari Nalasalahi, NPM akhir 213. Nama saya Kalisa Salsabila, NPM akhir 049. Saya Sabeta Putri Ramadhani, NPM akhir 259. Saya Salsabila Devi Ulfia, NPM akhir 248. Saya Maulita Fajar, NPM akhir 273. Saya Mutiara Wahyu Lailasari, NPM akhir 250. Selanjutnya, mari kita simak video presentasi kelompok kami. Halo guys, jadi pada kali ini kelompok kami, kelompok 5 akan menjelaskan nih mengenai materi branding. Nah, branding sendiri itu apa sih? Jadi branding merupakan serangkaian strategi atau taktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun merek bisnis tersebut dan menciptakan citra positif di mata konsumen. Nah, dengan branding ini, nantinya perusahaan akan lebih mudah untuk dalam menciptakan identitas merek, menentukan nilai-nilai dan misi perusahaan, serta mengembangkan pesan dan narasi yang konsisten dengan merek tersebut. Nah, kemudian di dalam branding ini juga terdapat metode nih teman-teman. Jadi metode branding ini ada dua, yakni metode publisitas dan juga metode periklanan, di mana metode publisitas ini mengirimkan simbol-simbol branding melalui konsep objektivitas. Kemudian untuk metode periklanan, di mana metode ini menempatkan pemilik branding secara aktif untuk mengampanyekan simbol branding yang telah terencana untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tujuan branding. Beberapa tujuan branding adalah seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, menunjukkan ciri khas. Yang ketiga, promosi serta daya tarik. Yang keempat, pengendali pasar. Selanjutnya, ada beberapa fungsi branding. Kamu tahu nggak? Enggak. Yang pertama, membentuk identitas merek yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga, meningkatkan nilai merek. Yang keempat, membangun citra perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan penjualan. Oke, selanjutnya terdapat berbagai istilah yang berhubungan dengan brand, yaitu ada 4 istilah. Dan yang pertama, brand eksistensi, di mana brand ini perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan produk yang baru. Dan yang kedua yaitu brand image. Brand image ini seperangkat keyakinan, ide, kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. Dan yang ketiga yaitu brand awareness. Brand awareness yaitu menggambarkan kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali brand sebagai bagian dari kategori produk tertentu. Dan yang keempat yaitu brand loyalty, yaitu sebuah ukuran ketertarikan pelanggan terhadap suatu merek. Selanjutnya ada jenis-jenis branding. Meskipun banyak jenis-jenis branding, tapi ada 6 loh yang harus kita ketahui. Yang pertama, produk branding. Pengertian produk branding adalah proses membangun citra merek suatu produk atau jasa dengan tujuan membedakan produk atau jasa dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Nah, contoh-contoh produk branding yang sukses ada 3, yaitu Apple, Coca-Cola, dan Nike. Kedua, SEO branding. SEO branding adalah strategi pemasaran bagi bisnis untuk bekerja sama dan menjangkau khalayak yang lebih luas dengan produk baru. Menurut survei, 71% menikmati kemitraan SEO branding dan pilihan produk baru yang mereka hadirkan. Beberapa contoh dari produk SEO branding adalah yang pertama ada Oreo Supreme, lalu ada Make Up Kit Kat, dan juga ada Ice Cream Indomie, lalu ada Walls Es Krim Oreo.
Ketiga, service branding. Pengertian service branding sendiri adalah proses membangun citra merek suatu layanan atau jasa dengan tujuan membedakan layanan atau jasa dari pesaing, menciptakan kesan positif pada konsumen. Contoh dari produk service branding yang berhasil pada bidang jasa yaitu ada Grab dan juga Gojek. Corporate branding. Dalam pemasaran, pencitraan merek perusahaan mengacu pada praktik mempromosikan nama merek suatu entitas perusahaan, bukan produk atau layanan tertentu. Aktivitas dan pemikiran dalam branding corporate berbeda dengan branding produk dan layanan karena cakupan merek corporate biasanya jauh lebih luas. Kelima, personal branding. Pengertian personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap diri seseorang yang dipandang sebagai merek atau brand oleh target merek. Nah, bagaimana sih cara membangun personal branding? Yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua, menentukan target. Yang ketiga, memperluas networking. Yang keempat, mengembangkan skill. Yang kelima, mengikuti kegiatan organisasi. Dan keenam, menjadi diri sendiri dan otentik. Dan yang terakhir, Employer branding. Apa sih yang dimaksud dengan employer branding? Employer branding merupakan cara suatu perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaannya memiliki citra yang baik. Hal ini diperlukan suatu perusahaan untuk menarik kandidat karyawan yang melamar di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada langkah membangun employer branding. Yang pertama, kenali keunikan perusahaan. Yang kedua, lakukan riset reputasi perusahaan. Yang ketiga, rancang employer value proposition. Yang keempat, mulai dari website. Yang kelima, berdayakan karyawan aktif. Dan yang keenam, perbaikan proses onboarding. Selanjutnya yaitu konsep branding. Yang pertama yaitu nama. Nama yang akan menjadi perhatian dan tertanam di benak orang lain. Yang kedua, logo. Berfungsi sebagai penguat dan penekan nama dan makna dari sebuah brand. Yang ketiga, karakter. Karakter yang mewakili tipe-tipe tertentu dari sebuah simbol brand. Yang keempat, yaitu slogan. Untuk pegangan dalam memahami dan menjadikan brand tersebut istimewa. Yang kelima, jingle. Slogan yang berbentuk nada sehingga dapat diklasifikasikan sebagai elemen brand. Yang keenam, pengemasan. Aktivitas mendesain dan memproduksi wadah atau pembungkus sebuah produk. Kemudian langkah-langkah branding ada 7. Yang pertama, melakukan penelitian. Yang kedua, memilih fokus dan personalitas. Yang ketiga, menentukan nama. Yang keempat, menuliskan slogan. Yang kelima, menetapkan penampilan. Yang keenam, mendesain logo brand. Dan yang ketujuh, menerapkan branding. Beberapa manfaat branding ada 4. Yang pertama, membedakan diri dari pesaing. Kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Dan yang keempat, membantu menahan gejolak pasar. Nah, gimana nih guys? Sudah pada paham belum? Kalau udah paham, jangan lupa ninggalin like, komen, dan subscribe ya.